Dua orang bersengketa. Terus? Misal yang kalah udah ada putusan inkrah dari Intinya rumah yang disengketakan itu harus dieksekusi, boleh dieksekusi. Terus? Terus mau diajuin permohonan eksekusi. Terus si pihak-pihak kalah ini misalnya mengajukan banding nih Bu. Nah itu Enggak dong. Tunggu. Yang kamu pahami gimana banding? Banding itu adalah upaya hukum biasa sesudah pengadilan tingkat pertama. Oke? Jadi selama belum inkrah nggak bisa pengajuan permohonan eksekusi. Inkrah dulu dong. Dari yang bandingnya tadi. Iya, banding kan udah nih, para pihak kemudian semisal tetap kalah tergugatnya. Kasasi, semisal dia kasasi, tetap kalah lagi. Kemudian muncul putusan kasasi kalau dia dikalahkan. Berarti kan udah inkrah kan? Semisal hari itu diputus, masa inkrahnya berarti kan kalau udah kasasi kan langsung kasasi begitu putusan udah turun kan? Terus yang kamu maksud dia banding lagi, nggak bisa dong. Nih ini kan udah nih inkrah. Kemudian orangnya itu kan bingung nih, ternyata yang rumah yang harusnya memang ditinggalin, anggaplah begitu, ditinggalkan sama tergugatnya karena udah dikalahkan dan harus diserahkan. Ternyata tergugatnya tidak menyerahkan, gitu maksudmu? Ya. Jadi dalam proses itu loh. Ya nggak bisa, kalau dalam proses nggak bisa dong permohonan eksekusi. Ya permohonan eksekusi itu kan semua sudah selesai, sudah inkrah, baru orang ini tetap nggak nyerahin padahal sudah inkrah, maka dia boleh permohonan. Itu. Nah nanti pengadilan ngasih namanya unmanning. Jadi nanti manggil kedua belah pihak lagi, tergugat kau sudah kalah, serahkan. Kalau enggak, nah baru tuh mungkin bisa turun aparat dan seterusnya. Gitu prosesnya. Bukan dalam proses kemudian permohonan eksekusi, nggak bisa dong. Nah yang kamu maksud mungkin permohonan sita jaminan. Kalau permohonan sita jaminan itu beda. Semisal kita bikin gugatan, di dalamnya kita tahu nih lawan kita mempunyai harta, maka kemudian di situ kita letakkan sita jaminan, permohonan sita jaminan. Gunanya apa? Kalau pada saat bersengketa biar nggak dijual tiba-tiba. Nah tapi itu tuh sebelum proses inkrah, namanya bukan permohonan eksekusi. Kalau itu namanya permohonan sita jaminan. Barang itu diletakkan sita jaminan. Beda ya? Ya, semisal tiba-tiba dia kreditin ke orang, ntar dia udah dapat duit dia nggak mau bayar, bodo amat. Jadi lebih ribet lagi kan yang bersengketa kan. Nah makanya biasanya kalau ada hartanya gitu diletakkan sita jaminan namanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Terkait tadi yang eksekusi kan pasti dibanding dan interpretasi kan ada time waktunya nanti, ada batas waktunya kan untuk mengajukan. Nah misal di pihak yang kalah ini udah telat lah mengajukannya, apakah bisa pihak kalah yang mengajukan? Maksudnya udah bisa dieksekusi nggak Bu? Misalkan udah lewat dari inkrah, langsung bisa dieksekusi. Cuman persoalannya kalau dia nggak menyerahkan, takut terjadi sesuatu. Misal tergugat ternyata tiba-tiba pasang orang untuk jagain rumah. Kalau bentrok bukan aparat bisa masalah kan? Maka dia bagus permohonan eksekusi. Gitu. Yang memohon siapa? Yang menang dong. Yang menang. Nah, kenapa? Karena di situ nanti kalau pengadilan memang memerlukan ada aparat, pengadilan yang memerintahkan. Bukan yang punya rumah, bukan yang lawannya. Tapi memang pengadilan sudah menyiapkan aparat untuk eksekusi.